Artinya, Tuhan, sebagai satu-satunya wujud yang tak terbatas, tidak tunduk pada kehendak yang lain karena tidak ada yang menyebabkan dirinya sendiri kecuali Dia. Selain itu, karena Tuhan adalah satu-satunya penyebab bagi dirinya sendiri, Dia memiliki sifat yang berbeda, dan dengan demikian, karena tidak ada yang berada dalam kategori keberadaan yang sama dengan Dia, tidak ada cara apapun yang dapat menyebabkan Tuhan berubah, atau menyimpang dari sifatnya. Dengan kata lain, sebagai satu-satunya penyebab dari dirinya sendiri, tak ada sesuatu pun yang dapat bersaing. Rahayu Sagung Binadi, Kalis Indrowido, Nur Insan Nikolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Keturunan dan Alam. Sepanjang sejarah filsafat, banyak ahli teori telah mencoba menjelaskan makna dan penyebab kesedihan manusia. Seorang filsuf, Spinoza, mengklaim bahwa segala sesuatu pada akhirnya berasal dari Tuhan dan bahwa kesedihan adalah perjalanan seseorang dari tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi ke tingkat kesempurnaan yang lebih rendah. Satu sebaliknya, Spinoza melanjutkan dengan menyatakan bahwa meskipun segala sesuatu pada akhirnya berasal dari Tuhan, dia tidak dapat menjadi penyebab kesedihan karena dia sempurna. Dua kendati tampaknya merupakan argumen yang tidak kongruen, dapatkah seseorang tetap menemukan cara untuk mengklaim bahwa Spinoza konsisten saat ia menyatakan bahwa segala sesuatu pada akhirnya berasal dari kesempurnaan Tuhan, meski ada kenyataan kesedihan? Seperti yang dipahami Spinoza, Tuhan adalah satu substansi tak terbatas yang memiliki jumlah atribut tak terbatas, yang masing-masing mengekspresikan aspek abadi dari sifatnya. Ia percaya hal ini terjadi karena definisi Tuhan setara dengan definisi substansi, atau sesuatu yang menyebabkan dirinya sendiri. Dengan apa yang menyebabkan dirinya sendiri, Spinoza mengartikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya makhluk yang tidak berasal dari penyebab eksternal untuk keberadaannya atau konsep luar untuk kemungkinannya. Lebih jauh, Spinoza mengklaim bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi substansi, karena keberadaan dua atau lebih substansi dengan esensi dan atribut yang sama tentu akan identik atau tidak kompatibel. Dengan kata lain, Spinoza yakin jika orang mencoba memahami dua atau lebih substansi yang memiliki hakikat dan atribut yang sama, mereka tidak akan mampu melakukannya karena tidak ada ciri-ciri pembeda di antara keduanya yang dapat diakui siapapun sebagai milik salah satu di antaranya secara eksklusif. Lebih jauh, jika ada dua atau lebih substansi, keduanya tidak akan cocok karena sebagai penyebab bagi diri mereka sendiri, sifat mereka yang berbeda akan mencegah mereka untuk saling memengaruhi. Dengan kata lain, karena hanya substansi yang menjadi penyebab bagi diri mereka sendiri, maka hanya keduanya yang unik, dan dengan demikian, karena tidak memiliki tipe ontologis yang sama, keduanya tidak dapat berinteraksi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu substansi di alam, yaitu Tuhan, karena ketidakcocokan dua atau lebih substansi tidak hanya akan menghentikan mereka untuk berinteraksi, tetapi juga menghalangi mereka untuk saling menyebabkan terjadinya sesuatu. Spinoza juga menyatakan bahwa hanya sifat Tuhan, atau satu-satunya substansi, yang tak terbatas dan abadi. Salah satu alasan mengapa ia percaya bahwa Tuhan itu tak terbatas adalah karena sebagai suatu substansi, ia unik, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membatasinya karena tidak ada yang sejenis dengannya. Artinya, tidak ada makhluk jasmani yang berada dalam klasifikasi keberadaan yang sama dengan Tuhan, karena tidak seperti dirinya, mereka semua berasal dari sebab-sebab fisik selain diri mereka sendiri. Demikian pula, tak ada konsep yang independen dari Tuhan, sebab dia adalah satu-satunya hakikat yang bergantung pada dirinya sendiri untuk dapat dipahami, sehingga hanya dia yang tidak terbatas. Lebih jauh lagi, karena keterbatasan adalah negasi dari keberadaan atau keadaan realitas di mana seseorang dapat berhenti ada karena supremasi yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu niscaya tak terbatas karena tidak ada yang dapat mengalahkannya. Artinya, hanya Tuhan yang tak terbatas karena tidak ada yang dapat membatasi kemampuannya, sehingga hanya Dia yang tidak terbatas, atau tanpa syarat pada kemampuannya untuk ada. Lebih jauh, seseorang dapat mengklaim bahwa karena tidak ada yang dapat membatasi Tuhan, maka Dia terus-menerus aktif, atau memiliki kekuatan untuk menegaskan keberadaan secara kekal. Dengan kata lain, karena tidak ada yang dapat menandingi atau melampaui kekuatan Tuhan, maka Dia tidak akan pernah berhenti ada karena tidak ada yang dapat menghentikannya untuk ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu bergantung pada keberadaan dan hakikat Tuhan yang kekal karena Dia adalah makhluk yang paling kuat atau paling aktif. Maka, karena Tuhan tidak mungkin berhenti ada, karena eksistensi segala sesuatu bergantung padanya,
maka dia dengan sempurna menjamin keberlangsungan eksistensi, karena dia adalah satu-satunya wujud yang dapat dipahami manusia sebagai sesuatu yang harus selalu aktif tanpa henti. Lebih jauh lagi, Spinoza mengklaim bahwa Tuhan tidak dapat berubah karena mustahil baginya untuk berubah. Bagi Spinoza, Tuhan tidak berubah karena tidak ada yang dapat mengubahnya, karena hanya Dia yang tidak terbatas. Artinya, hanya Tuhan yang merupakan substansi yang tidak terbatas, dan karena itu membuat semua hal lainnya menjadi terbatas. Tidak ada yang dapat menyebabkan Dia berubah. Lebih jauh, Tuhan tidak dapat diubah karena Dia bukan kumpulan substansi, melainkan keseluruhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Spinoza, baik substansi yang tak terbatas maupun yang terbatas tidak dapat menyusun Tuhan karena mustahil bagi keduanya untuk ada. Pertama, bukanlah hal yang benar bahwa banyak zat yang tak terbatas dapat ada karena jika ada, itu berarti bahwa zat-zat tersebut akan menjadi unik dan kompatibel pada saat yang sama, yang mana tidak masuk akal. Kedua, juga tidak masuk akal untuk percaya bahwa Tuhan dapat direduksi menjadi totalitas zat-zat yang terbatas, karena zat-zat tersebut juga tidak dapat ada. Artinya, jika seseorang mengklaim bahwa Tuhan adalah kumpulan zat-zat yang terbatas, orang tersebut akan menganut pandangan bahwa keterbatasan dan ketidakterbatasan kompatibel, yang mana tidak mungkin demikian karena hakikat konsep-konsep tersebut berbeda. Selain itu, jika Tuhan terbuat dari zat-zat yang terbatas, maka Dia juga akan terbatas, yang mana tidak masuk akal karena tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membatasinya. Dengan kata lain, jika zat-zat yang terbatas memang menyusun Tuhan, itu berarti bahwa Dia juga akan terbatas. Tetapi ini tidak mungkin terjadi karena hal-hal yang terbatas tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi sesuatu yang tidak terbatas. Akhirnya, Spinoza melanjutkan dengan menguraikan bagaimana tidak ada sesuatu pun yang memiliki kekuatan untuk memaksa Tuhan, sementara pada saat yang sama menegaskan bahwa Tuhan tidak dapat menentang atau melawan sifat-sifatnya. Karena Tuhan tidak terbatas, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu memaksa atau menyebabkannya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya. Artinya, Tuhan, sebagai satu-satunya wujud yang tak terbatas, tidak tunduk pada kehendak yang lain karena tidak ada yang menyebabkan dirinya sendiri kecuali Dia. Selain itu, karena Tuhan adalah satu-satunya penyebab bagi dirinya sendiri, Dia memiliki sifat yang berbeda, dan dengan demikian, karena tidak ada yang berada dalam kategori keberadaan yang sama dengan Dia, tidak ada cara apapun yang dapat menyebabkan Tuhan berubah atau menyimpang dari sifatnya. Dengan kata lain, sebagai satu-satunya penyebab dari dirinya sendiri, tak ada sesuatu pun yang dapat bersaing dengan sifat Tuhan yang tak terbatas, sebab semua hal lainnya berasal dari penyebab lain selain dirinya sendiri, yang membuat mereka tunduk pada kondisi yang mereka warisi dari penyebab langsung mereka. Juga, karena Tuhan tidak mungkin bisa tidak aktif, karena aktivitas seluruh eksistensi bergantung pada kesinambungannya untuk kesinambungan mereka, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadi cabang atau memengaruhi aliran Tuhan. Artinya, tidak ada yang seaktif Tuhan, karena aktivitas semua eksistensi tidak dapat berlangsung selamanya jika bergantung pada sesuatu yang tidak aktif. Oleh karena itu, karena Tuhan adalah satu-satunya makhluk yang aktif secara abadi, maka hanya Dia yang memiliki keandalan untuk memastikan kelangsungan aktivitas yang tiada henti yang ditemukan dalam tatanan alam. Oleh karena itu, karena Tuhan adalah satu-satunya makhluk yang terus-menerus aktif dan tidak terbatas, maka tidak ada yang dapat memaksa atau menyebabkan Dia menentang kodratnya karena tidak ada yang sejenis dengannya. Akhirnya, meskipun tak ada sesuatu pun yang dapat mengubah Tuhan, Dia tidaklah bebas sebagaimana dipahami secara umum, melainkan tidak dipaksa, atau tidak mampu menentang dirinya sendiri. Lebih jauh, Spinoza percaya bahwa Tuhan tidak bebas dalam pengertian umum, tetapi lebih merupakan makhluk yang tidak dipaksa yang tidak dapat menentang kodratnya sendiri. Artinya, bagi Spinoza, Tuhan tidak dapat menentang siapa dirinya karena hal itu bukan merupakan kemampuannya. Salah satu alasan Spinoza membuat klaim ini adalah karena Tuhan adalah penyebab imanen segala sesuatu, atau karena semua sesuatu pada akhirnya berasal darinya. Maka karena turunan-turunan tersebut tidak dapat mengubah hakikatnya, maka Dia pun tidak dapat. Dengan kata lain, meskipun Tuhan adalah wujud yang berbeda, Dia tetap merupakan penyebab segala sesuatu. Dan karena apa yang berasal darinya tidak dapat mengubah apa yang secara hakiki membentuk segala sesuatu itu, maka sebagai penyebab yang imanen, Dia tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Lagi pula, jika Tuhan itu bebas, sebagaimana dipahami secara umum, Dia akan mampu memilih untuk berhenti bersikap aktif, dan dengan demikian, keberlangsungan keberadaan akan terancam karena Dia akan memiliki kemampuan untuk bersikap tidak aktif. 20 Spinoza yakin bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, sebab keberlangsungan eksistensi hanya dapat bergantung pada keberadaan yang aktif secara kekal, sehingga segala sesuatu yang telah ada, sedang ada, dan akan ada tidak mungkin jatuh ke dalam ketiadaan. Karena Tuhan tentu saja merupakan entitas yang aktif secara kekal itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak dapat menentang kodratnya karena dengan menjadi aktif secara kekal, semua eksistensi pada akhirnya bergantung padanya, dan karena keberadaan tidak akan pernah benar-benar memudar menjadi ketiadaan.
maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak dapat mengubah kodratnya yang aktif tanpa henti. Akhirnya, Spinoza melanjutkan dengan menyatakan kodrat atribut-atribut Tuhan, dan cara-caranya, atau ekspresi penentu tertentu tentang Dia dan atribut-atribut tersebut. Bagi Spinoza, atribut-atribut Tuhan atau apapun yang dapat dipahami sebagai bagian dari hakikatnya, adalah abadi dan tak terbatas. Spinoza membuat klaim ini karena Tuhan sebagai makhluk kekal dan tak terbatas tentu saja memiliki atribut-atribut yang sama sifatnya, karena hanya hal-hal sejenis yang kompatibel. Lebih jauh lagi, manusia dapat memahami atribut-atribut hanya sebagai sesuatu yang kekal dan tak terbatas karena atribut-atribut tersebut muncul dengan sendirinya. Dan dengan demikian, atribut-atribut tersebut tidak memerlukan atribut-atribut lainnya untuk keberlangsungan eksistensi mereka. Dengan kata lain, setiap sifat Tuhan hanya dapat mengekspresikan satu aspek yang tak terbatas dan kekal dari dirinya, dan tidak banyak, karena sifat-sifat tidak dapat memengaruhi satu sama lain karena sifat-sifat tersebut tidak bergantung satu sama lain untuk ada. Akibatnya, karena sifat-sifat tersebut tidak bergantung pada satu sama lain untuk ada, sifat-sifat tersebut tentu saja kekal karena sifat-sifat tersebut hanya bergantung pada Tuhan, atau satu-satunya wujud kekal, untuk keberadaan dan kemungkinan sifat-sifat tersebut. Lebih jauh lagi, karena sifat-sifat Tuhan tidak dapat berinteraksi, maka sifat-sifat itu tidak dapat menyebabkan satu sama lain menjadi ada, dan dengan demikian, seseorang dapat mengklaim bahwa tidak ada yang dapat membatasi sifat-sifat itu. Artinya, sifat-sifat itu secara kekal mengekspresikan Tuhan, dan karena sifat-sifat itu ada secara terpisah satu sama lain, sifat-sifat itu tidak dapat saling cocok, yang pada gilirannya, menghalangi sifat-sifat itu untuk saling membatasi karena sifat-sifat itu tidak sama. Akhirnya, Spinoza melanjutkannya dengan membahas hakikat mode atau apa yang pada akhirnya berasal dari Tuhan dan atribut-atributnya. Spinoza terus mengutarakan bahwa cara Tuhan adalah ekspresi khusus yang terbatas dan pasti dari sifat-sifatnya. Salah satu alasan mengapa Spinoza percaya bahwa cara itu terbatas adalah karena hanya ada satu substansi yang tak terbatas di alam karena pluralitas substansi tidak dapat ada. Dengan kata lain, karena hanya ada satu substansi tak terbatas, maka semua hal lainnya haruslah terbatas karena, sebagai mode, mereka bukanlah penyebab dari dirinya sendiri, melainkan, pada akhirnya, merupakan turunan dari satu substansi tak terbatas tersebut. Oleh karena itu, karena Tuhan adalah satu substansi yang tak terbatas, dan karena itu membuat mode-mode itu terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada batas-batas bagi keberadaan mereka, dan dengan demikian, seseorang dapat mengklaim bahwa itu juga membuat mereka bersifat determinatif. Artinya, Tuhan pada akhirnya menetapkan kondisi-kondisi bagi keberadaan mode-mode itu, dan dengan demikian, memang benar bahwa mode-mode itu tidak tak terbatas, tetapi dipaksa oleh kehendak yang lain. Lebih jauh, Spinoza menyatakan bahwa mode muncul melalui atribut Tuhan, atau hukum eksistensi, dan dengan demikian mode bersifat determinatif karena mode tidak menentukan sifatnya. Dengan kata lain, mode tidak dapat muncul dengan sendirinya, dan dengan demikian, sifatnya berasal dari serangkaian sebab yang pada akhirnya mengarah kembali ke atribut Tuhan tempat mode muncul. Akhirnya, Spinoza menjelaskan bagaimana tidak seperti apapun yang muncul sebelum Tuhan. Lebih jauh lagi, bukanlah sifat dari sifat-sifat Tuhan untuk mendahului atau berada di luar dirinya. Spinoza menunjukkan hal ini dengan terlebih dahulu menunjukkan bagaimana tidak ada sesuatu pun yang dapat muncul sebelum Tuhan. Bagi Spinoza, Tuhan adalah satu-satunya substansi yang menyebabkan dirinya sendiri, dan karena hal itu membuat dirinya unik di alam, maka semua hal lainnya berasal dari sebab-sebab eksternal. Lebih jauh lagi, karena sifat-sifat berasal dari sebab-sebab selain dirinya sendiri, maka sifat-sifat tersebut tentu saja mengikuti Tuhan, karena pada hakikatnya ia adalah penyebab dari semuanya. Artinya, Tuhan, yang merupakan penyebab dari dirinya sendiri, pada hakikatnya adalah penyebab dari segala sesuatu karena segala sesuatu tentu saja berasal dari dirinya karena ia tidak berasal dari sebab di luar dirinya. Oleh karena itu, karena Tuhan merupakan yang pertama dalam rangkaian keberadaan, maka dapat disimpulkan bahwa semua bentuk keberadaan pasti mengikuti setelahnya. Karena jika bentuk-bentuk keberadaan itu mendahuluinya, itu berarti bahwa bentuk-bentuk keberadaan itu menyebabkan dirinya sendiri atau menyebabkannya ada, yang mana keduanya merupakan hal yang mustahil. Dengan kata lain, jika mode-mode itu mendahului Tuhan, itu berarti bahwa mode-mode itu muncul tanpa Tuhan, yang tidak mungkin terjadi karena mode-mode itu tidak berada di luar Tuhan. Lebih jauh, mustahil bagi mode-mode untuk muncul bersamaan dengan Tuhan karena hanya ada satu penyebab dirinya sendiri di alam. Dari sini, seseorang dapat mengklaim bahwa mode tidak dapat eksis di luar Tuhan karena, agar sesuatu dapat eksis di luar sesuatu yang lain, ia harus mendahuluinya. Akan tetapi, karena mode tidak mungkin mendahului Tuhan karena itu berarti bahwa mode tersebut menyebabkan dirinya sendiri atau muncul bersamaan dengan Tuhan, maka mode tersebut tidak dapat eksis di luar Tuhan. Itu karena mode terbatas dan pasti,
dan mengikuti hukum sifat kekal Tuhan, maka mode tersebut niscaya ada di dalam Tuhan. Karena jika tidak, mode tersebut tidak akan terbatas dan tidak berada dalam bentuk paksaan apapun. Akhirnya, karena mode tidaklah tak terbatas ataupun bebas, mereka tentu saja berada di dalam dan mengikuti Tuhan, atau satu substansi yang tak terbatas dan tidak dipaksa. Spinoza melanjutkan penyelidikan metafisiknya dengan mengklaim bahwa pikiran adalah atribut Tuhan. Salah satu alasan mengapa Spinoza meyakini hal ini adalah karena tidak ada sesuatu pun yang ada, atau dapat dibayangkan tanpa Tuhan. Spinoza membuat klaim ini karena segala sesuatu tentu ada dalam Tuhan, dan karena tidak ada sesuatu pun yang berada di luar dirinya, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat dipikirkan juga ada dalam dirinya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Tuhan sudah tentu menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk berpikir, sebab tak ada sesuatu pun yang dapat eksis di luar diahnya. Dan dengan demikian, mereka tunduk pada hukum-hukum pikiran yang terpancar dari esensinya, yang pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk dapat dipahami. Artinya, Tuhan adalah wilayah tempat semua hal yang berpikir itu ada, karena semuanya tidak dapat melacak asal-usulnya ke penyebab apapun di luar Tuhan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya yang tetap itu tentu memancarkan atribut pemikirannya yang tidak dapat diubah, yang menciptakan kondisi-kondisi yang memunculkan kemungkinan adanya hal-hal yang berpikir. Maka, karena Tuhan, pada akhirnya, menentukan kondisi-kondisi dari semua makhluk berpikir, maka dapat disimpulkan bahwa dia niscaya memiliki sifat berpikir, sebab tanpa sifat berpikir, makhluk-makhluk berpikir itu tidak akan dapat dipahami lagi. Lagi pula, Tuhan pasti memiliki sifat pikiran, sebab makhluk yang berpikir tentu saja mengekspresikan sifat itu, sebab sebagai sifat, mereka mengekspresikan hakikat Tuhan. Artinya, meskipun benda-benda yang berpikir mengekspresikan Tuhan dengan cara-cara yang spesifik dan pasti, benda-benda itu tetap mengekspresikan hakikatnya, karena sebagai wujud, memang sudah menjadi sifat mereka untuk melakukannya, dan dengan demikian, Tuhan pasti memiliki pikiran, karena, tanpanya, wujud-wujud itu tidak akan mampu mengekspresikan atribut itu. Dari sini, seseorang juga dapat mengklaim bahwa karena berpikir merupakan sifat bawaan benda-benda yang berpikir, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan pasti memiliki atribut pikiran karena apa yang secara inheren ada dalam dirinya, dalam beberapa hal, pasti ada dalam wujudnya, karena imanensinya. Dengan kata lain, karena semua benda yang berpikir pada dasarnya berasal dari Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan memiliki hubungan dengan benda-benda tersebut. Dan karena benda-benda tersebut mengekspresikan pikiran dengan berpikir, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan pasti memiliki atribut tersebut karena jika tidak, benda-benda tersebut tidak akan dapat menyampaikannya. Akhirnya, Spinoza melanjutkan dengan menjelaskan hakikat keberadaan Tuhan sebagai substansi jasmani, yang memiliki atribut perluasan. Menurut Spinoza, Tuhan juga merupakan substansi jasmani yang memiliki atribut perluasan. Dengan substansi jasmani, Spinoza bermaksud bahwa Tuhan niscaya setara dengan alam. Salah satu alasan mengapa Spinoza percaya bahwa Tuhan setara dengan alam adalah karena tidak mungkin ada banyak substansi yang disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi hanya satu, karena jika tidak ada, akan ada dua substansi yang tidak kompatibel yang memfasilitasi kondisi tatanan alam. Artinya, jika Tuhan tidak setara dengan alam, niscaya akan ada dua Tuhan. Satu untuk memfasilitasi hukum-hukum pemikiran, dan yang lain hukum-hukum perluasan, yang tidak mungkin terjadi, karena tatanan alam menampilkan dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Lebih jauh lagi, Tuhan tentu saja merupakan substansi jasmani, karena jika dia tidak ada, maka tidak akan ada tempat bagi sifat-sifatnya untuk berkembang. Artinya, jika Tuhan bukan substansi jasmani, maka tidak akan ada ruang bagi sifat-sifatnya untuk muncul, yang merupakan kemustahilan karena realitas alam tentu saja menyediakan ruang bagi sifat-sifatnya untuk ada. Lebih jauh lagi, Tuhan memiliki atribut perluasan, karena sebagai alam, dia secara fisik tidak terbatas, dan karena semua atribut tidak terbatas, maka hanya makhluk dengan besaran yang sama yang dapat memiliki atribut perluasan. Dengan kata lain, karena Tuhan itu tak terbatas dan setara dengan alam, maka atribut tak terbatas dari perluasan itu hanya miliknya saja, sebab dialah satu-satunya wujud dalam tatanan alam yang hakikatnya sama dengan tatanan itu. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis Ingerbedo, Mir Ing Sambikolo.